warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilwati, NIM 20203101125. Di sini saya perwakilan dari kelompok kepemimpinan kelas D, mata kuliah kepemimpinan, dosen pengampu Bapak Ahmad Imam, Esos MSI. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Imam, Esos MSI yang sudah memberikan tugas berupa makalah dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Lutfia, Citra Triana Devi, Taudarsi Tri Rahmawati, Silwati, Muhammad Faisal Anwar, Rizky Hidayat, Febri Dwi Susanti, dan Akmal Risi. So, langsung saja kita membahas mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Syadian adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. 1. Variabel-variabel kepemimpinan. Variabel-variabel kepemimpinan menurut Chapman adalah 5. A. Cara berkomunikasi. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki penyampaian komunikasi yang baik. B. Pemberian motivasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan motivasi baik secara finansial maupun non-finansial. C. Kemampuan memimpin. Bakat kemampuan pemimpin berbeda-beda. D. Pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan perusahaan. E. Kekuasaan yang positif. Seseorang pemimpin dalam menjalankan organisasi atau perusahaan harus menciptakan rasa aman bagi karyawan yang bekerja. Nomor 2. Tipologi kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki tipe kepemimpinan yang berbeda-beda dalam memimpin. Hal tersebut biasa diistilahkan sebagai tipologi kepemimpinan. Syadian mengatakan bahwa dari berbagai studi tentang kepemimpinan diketahui ada 5 tipe kepemimpinan, masing-masing dengan ciri-cirinya yaitu 6. A. Tipe otoriter. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai orang yang otoriter memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif. B. Tipe paternalistik. Pengalaman para praktisi dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa banyak pejabat pemimpin dalam berbagai jenis organisasi, termasuk dalam organisasi bisnis. Dalam tipe ini, terutama dalam organisasi yang dikelola dengan norma-norma tradisional. C. Tipe laissez-faire. Tipe ini ditandai oleh ciri-ciri yang mungkin dapat dikatakan aneh dan sulit membayangkan situasi organisasional di mana tipe ini dapat digunakan secara efektif. D. Tipe demokratik. Ciri-ciri tipe ini adalah antara lain: yang pertama, mengembangkan kreativitas anak buah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak buah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan kepentingan masyarakat atau bersama. Yang keempat, mengambil keputusan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kelima, mendahulukan kepentingan yang darurat. Yang keenam, mengembangkan regenerasi kepemimpinannya. Yang ketujuh, memperluas kaderisasi agar anak buahnya lebih maju dan menjadi pemimpin masa depan. Yang kedelapan, memandang semua masalah dapat dipecahkan dengan usaha bersama. C. Tipe karismatik. Ciri utama seorang pemimpin yang karismatik adalah bahwa ia mempunyai daya tarik kuat bagi orang lain sehingga orang lain itu bersedia mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab kejadian itu. 3. Indikator kepemimpinan. Indikator-indikator kepemimpinan menurut Martolio diantaranya: A. Kemampuan analitis. Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti. B. Keterampilan berkomunikasi. C. Keberanian semakin tinggi. D. Kemampuan mendengar. Salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin adalah kemampuan serta kemauannya mendengar pendapat atau saran orang lain, terutama bawahan-bawahannya. E. Ketegasan dalam menghadapi bawahan dan menghadapi ketidaktahuan. Lingkungan kerja. Banyak definisi mengenai
lingkungan kerja menurut para ahli. Menurut Niti Semito, lingkungan kerja adalah suatu keadaan yang terdapat dalam struktur dan proses kegiatan perusahaan yang mencerminkan rasa kepuasan pada para pelaksana atau pegawai yang bersifat menunjang ke arah pencapaian cita-cita. Berdasarkan pada pengertian di atas, ruang lingkup lingkungan kerja yang A, bahwa lingkungan kerja tertentu tercermin pada karyawan. B. Lingkungan kerja yang timbul dalam organisasi merupakan faktor yang menentukan perilaku karyawan. Berdasarkan banyak definisi menurut para ahli, bisa dikemukakan bahwa lingkungan kerja dapat didefinisikan sebagai faktor penunjang karyawan dalam melakukan aktivitas kegiatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Indikator lingkungan kerja. Menurut Parlinda dan Wahyudin, yang menjadi indikator lingkungan kerja adalah A. Perlengkapan kerja, B. Pelayanan kepada pegawai, C. Kondisi kerja, D. Hubungan personal. 2. Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, seperti yang dikemukakan Sedar Mayanti, yaitu A. Penerangan. Berjalannya suatu perusahaan tak luput dari adanya faktor penerangan. B. Suhu udara lingkungan kerja dapat dirasakan nyaman manakala ditunjang oleh beberapa faktor. C. Bising. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, suara yang mengganggu perlu dikurangi. D. Menurut Sedar Mayanti 1996.26, ada 3 aspek yang menentukan kualitas suara bunyi yang bisa menimbulkan tingkat gangguan terhadap manusia, yaitu 1. Lama bunyi, lama waktu bunyi terdengar. 2. Intensitas kebisingan. Intensitas biasanya diukur dengan satuan desibel. 3. Frekuensi. Frekuensi suara menunjukkan jumlah dari gelombang-gelombang suara yang sampai ke telinga kita setiap detik, yang dinyatakan dalam jumlah getaran per detik atau hertz. 4. Penggunaan warna-warna ruangan mempunyai pengaruh terhadap gairah kerja dan semangat para karyawan. 5. Ruang gerak. Tata ruang gerak kerja yang baik adalah tata ruang kerja yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan. 6. Keamanan bekerja. Keamanan yang diciptakan suatu perusahaan akan mewujudkan pemeliharaan karyawan dengan baik. Namun, keamanan pekerja ini tidak bisa diciptakan oleh pemimpin perusahaan. Oke. Kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk dapat mempengaruhi orang lain melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara berkomunikasi menjadi seorang pemimpin harus memiliki penyampaian komunikasi yang baik sehingga dapat diterima oleh bawahan-bawahannya. Pemberian motivasi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan motivasi baik secara finansial maupun non-finansial. Hal ini dapat diciptakan suasana kondusif karena karyawan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya, dengan harapan prestasi yang dicapai selama ini mendapatkan penghargaan. Niti Semito, lingkungan kerja adalah suatu keadaan yang dapat dalam struktur dan proses kegiatan perusahaan yang mencerminkan rasa kepuasan pada para pelaksana atau pegawai yang bersifat menunjang ke arah pencapaian cita-cita yang diinginkan oleh perusahaan secara keseluruhan maupun oleh pelaksana. Adapun yang dapat kami sarankan dalam makalah ini, pengaruh kepemimpinan di lingkungan kerja sangat berpengaruh. Sebagai pemimpin juga harus tahu karakter-karakter karyawan kerja, dan juga sebagai pemimpin harus tegas terhadap para karyawannya. Bersikap baik juga sangat penting bagi seorang pemimpin agar dapat mempertahankan karyawannya. Sekian dari penjelasan saya dari perwakilan kelompok kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.